Kabupaten Pindrang dikenal sebagai lumbung pangan di Sulawesi Selatan. Tanahnya subur, airnya melimpah, dan masyarakatnya hidup dari hasil bumi. Tapi kini, petani Pindrang tak hanya mengandalkan cara lama. Mereka berinovasi menciptakan solusi dari alam untuk alam. Tikus karena mungkin itu dilihat orang di sini, perangkap yang saya buat, yang saya lakukan di sini bisa dikatakan setiap setiap musim selalu saya bersama dengan tikus. Dan mungkin sering banyaknya petani berkunjung di sini dan saya menjelaskan bahwa tikus itu bisa kita mudah kita kumpulkan, mudah kita datangkan. Ya, yang motivasi saya membuat alat seperti ini karena di daerah sini, Bu, saya kan lahir tahun 70-an, ikut dengan orang tua bertani. Dan di era tahun 70-an atau 80-an ya, karena saya sudah berumur sekitar 10 tahun di situ, sekitaran sini, hamparan di sini hampir setiap musim dirusak dengan hama itu. Dan saya melihat orang tua di situ sangat mengalami kerugian, kesedihan. Jadi sampai sejak itu tahun 80-an, 89 saya belajar dengan bagaimana tikus ini yang saya bisa saya bisa kendalikan. Saya kira di Pindrang sudah meluas ya, hampir sudah merata dan ada beberapa petani yang sudah melakukan dan ada beberapa kelompok. Apa yang saya perbuat di sini terus didukung juga dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini untuk pengendalian hama ini karena hama ini untuk sampai detik ini adalah hama yang masih dianggap nomor 1 ditakuti petani dunia. Ini alat, ini kan Bu ada kita lihat ini dinding ya. Ini dinding penghalang, ya dinding penghalang. Karena lokasi yang ada di sini dulunya saya hanya menggunakan perangkap tikus. Akhirnya saya pagari saya punya sawah ini dan saya tanam di sini lebih awal dibanding dengan di luar. Tikus akan pada menjurus ke sini. Karena di sana itu di luar sekitaran sini ada beberapa desa di sini sudah melakukan pengolahan. Sedangkan di lokasiku ini saya tanami 1 hektar. Jadi tikusnya akan pada mengarah di sini dan saya itu pasang perangkap untuk masuk di sini karena tikus itu mudah sekali kita pancing ya dengan makanan. Menurut ada punya keinginan untuk mengembangkan. Malah ini sekarang karena ini saya punya perangkap di sini. Dulunya hanya kita mengendalikan hama, ternyata hama ini punya manfaat juga. Makanya saya olah menjadi pupuk dan menjadi biogas. Dan ini inovasi saya, selalu saya berusaha untuk berkelanjutan. Dan nantinya ini saya akan apalagi membuat satu perangkap yang mungkin lebih mudah
ya dioperasikan dibanding sekarang yang saya sudah lakukan. Karena ini yang saya lakukan di sini sudah ada beberapa yang sudah mencontoh, dan kemarin kita ada perbandingan dengan waktu sebelum saya lakukan perangkap tikus di sini. Petani agak kesulitan untuk membasmi tikus, dan setiap musimnya itu selalu ada serangan hama tikus. Sekarang ini alhamdulillah setelah ada perangkap tikus ini kita sudah bisa mengendalikan hama tikus. Nah, artinya ada perbedaan dengan tahun-tahun lalu dibanding dengan sekarang. Anastika berupaya mengolah biogas kreasinya untuk kepentingan rumah tangga. Biogas yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui pipa plastik ke kompor gas. Ia pun sedang merancang pipa-pipa gas dari bak penampungannya ke pondok-pondok petani di sekitarnya. Dari sawah pinrang, inovasi ini membuktikan petani tak hanya menanam, tapi juga mencipta. Dari tikus pun lahir manfaat besar bagi bumi kita. Kendala di sini aja kalau musim tikusnya, karena di sini ada istilahnya ada istilahnya ronda tikus. Itu aja kendalanya ketika kita membeludak serangan hama tikus, terus kita punya jumlah perangkap masih sudah penuh. Tentunya kendalanya harus malam kita akan ganti perangkap-perangkap yang sudah penuh, dan kita akan kumpulkan untuk dimusnahkan dan kita pasang kembali. Kalau saya bisa titip pesan untuk petani muda, saya kira itu saya hanya menyampaikan bahwa petani muda sekarang itu betul-betul dia kreatif untuk bertani, karena saya kira petani akan
Kalimantan, terus nggak bisa kemana-mana. Ya akhirnya ada pikiran untuk cari kegiatan di sini. Ini luas lahan sekitar 3.500 meter ya. Itu dalam satu pohon bisa panen rata-rata 50 kilo. Dalam sebulan itu bisa panen 6 sampai 8 pohon karena memang kita atur jadwalnya. Jadi tidak sekalian numpuk buah. Dalam itu satu pohon itu ya rata-rata 1 kali buah lah setahun. Varietas jenis apa ini lengkeng, Pak? Ini New Crystal ini. Atau kalau dari Dinas Pertanian nama resminya Kateki. Sebenarnya cocok semua di semua tempat ini. Ini termasuk tanaman bandel ini. Cuma memang saat mau dibuahkan ada perlakuan khusus. Yang namanya booster. Zat perangsang yang bisa disemprot, bisa dikocor, bisa disiramkan, bisa ditaburkan di bawah pohon. Nah, baru bisa berbuah. Tapi kelemahannya di situ sekaligus jadi kelebihan. Artinya pembuahan bisa kita atur. Kalau umpamanya kita mau panen bulan 7, berarti kita ngobatnya bulan-bulan 12, bulan 1. Panen lengkeng di kebun menjadi momen yang ditunggu. Setiap tangkai buah yang dipotong bukan sekedar hasil kerja keras, tapi juga bukti kesabaran. Kebun bukan hanya tempat bekerja, tapi juga ruang kebersamaan. Anak-anak ikut membantu, ibu-ibu menyiapkan wadah, dan setiap pohon seakan menjadi saksi gotong royong. Begitu dipetik, lengkeng-lengkeng segar tak langsung dijual. Semuanya terlebih dahulu disortir satu persatu. Dipilih mana yang matang sempurna, mana yang harus menunggu giliran. Dari tangan-tangan telaten para ibu, buah-buah terbaik dipisahkan untuk dijual langsung kepada pembeli. Hanya yang sempurna yang akan dikemas untuk dijual. Semua dilakukan dengan hati-hati menjaga kualitas dan kepercayaan pembeli. Pangsa pasar selama ini sih habis-habis di kebun aja. Ya, karena yang biasa-biasa beli itu sering nanya, ada kayak masak. Jadi tinggal kita hubungin yang biasa beli. Ya, selama ini habis terus. Kalau dirata-ratakan satu pohon di umur 5 tahun ini sekitar 50 kilo. Kalau tanamannya yang ada yang posturnya lebih besar bisa tembus 80 kilo. Setiap
Di balik hijau daun yang tumbuh subur, ada teknologi sederhana namun penting, pompa. Alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan 2 tahun khusus hidroponik. Kalau lengkengnya sudah cukup lama, kurang lebih kalau saya tidak salah 5 tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini dari teman-teman petani yang ada di bawah sangat antusias sekali untuk melakukan kegiatan pertanian di dua kegiatan itu. Dan tentunya saya atas nama pemerintah sangat mendukung kegiatan ini. Jadi dukungan yang saya berikan tentunya perhatian apabila ada petani yang sangat butuh dengan bantuan